Halo, jadi di sini kita akan belajar bahasa Jepang. Sekedar informasi ya, untuk aku tuh di sini juga baru belajar bahasa Jepang. Di sini aku cuma mau bagiin materi atau pelajaran yang aku dapat dari hasil pembelajaran aku. Jadi aku buat video tuh supaya aku juga bisa nginget pelajaran-pelajaran itu. Jadi langsung saja. Pertama, untuk belajar bahasa Jepang itu kita harus tahu ada berapa huruf sih. Nah, di huruf Jepang itu ada yang dinamakan huruf hiragana, katakana, dan kanji. Urutan untuk belajar bahasa Jepang itu pertama dari hiragana dulu. Huruf-huruf hiragana itu ada apa aja? Inilah bentuk dari huruf-huruf hiragana itu. Jelas ada huruf vokal, a, i, u, e, o, dan huruf konsonan. Huruf vokal ini artinya huruf hidup. Dan huruf konsonan ini adalah huruf mati. Huruf mati ini nggak bakal bisa diucapin kalau tidak dibarengi dengan huruf hidup atau huruf vokal. Maksudnya kata-kata dalam huruf konsonan ini harus ditambahi dengan huruf vokal supaya bisa menjadi kata-kata yang istilahnya hidup gitu. Jadi cara untuk ngafalin atau belajar huruf hiragana itu adalah dengan menulis huruf itu berulang kali. Ambil buku kalian dan tulis huruf-huruf itu. Biasakanlah menulis huruf-huruf hiragana ini dulu. Caranya seperti ini. Tulis dulu, sat, terus tulis sampai ya minimal 50 lah setiap hurufnya. Kemudian lanjut ke huruf selanjutnya dan lakukan terus berulang seperti itu. Ini untuk membiasakan tangan dan otak kita menulis huruf hiragana yang bentuknya jelas berbeda dari huruf-huruf Latin yang biasanya kita lihat. Oke, aturan untuk menulisnya itu dari kiri ke kanan, kemudian atas ke bawah. Jangan mulai menulis dari bawah ke atas atau kanan ke kiri, karena nanti hasilnya akan beda. Cara ini adalah untuk membiasakan, namun tidak akan bisa membuat kita mengingat secara cepat. Jadi gimana caranya biar kita bisa mengingat huruf-huruf ini secara cepat? Ini bentuknya kayak gini itu dibaca A, bentuknya kayak gini dibaca I. Caranya ditulis seperti ini. Kalau aku caranya seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau ngikutin, bebas. Atau kalau teman-teman sekiranya punya cara tersendiri, silahkan berbagi ilmu. Kita buat forum ini sebagai tempat untuk membagikan ilmu-ilmu kita. Jadi kalau aku tulis A, terus I, U, E, O, sampai ra, ri, ru, re, ro, wa, o, en. Jadi aku nulisnya terus kayak gitu berulang-ulang A, I, U, E, O sampai en. Aku ulangi lagi A, I, U, E, O sampai en. Beda dengan cara yang pertama tadi. Kalau cara yang pertama tadi aku tulis huruf A, terus aku ulang-ulangi sampai 100 misal. Aku tulis huruf I, aku ulang-ulangi sampai 100 lagi. Itu buat ngebiasain aku nulis huruf bahasa Jepang. Tapi untuk bisa bikin aku mengingat bentuk-bentuk huruf itu, aku nulisnya kayak gini. Terus aja aku ulangi ini. Aku tulis satu full dulu, terus nanti aku ulangi lagi tulis. Kadang aku ngebolak-balik. Aku nulis dari N, terus dari sini, sampai ke sini. Tanda pada huruf hiragana. Jadi maksudnya di sini tanda pada huruf hiragana itu kalau ada tanda nanti pada huruf-huruf tersebut itu bisa merubah bunyi atau cara ngebaca dari huruf-huruf itu.
Misal ada nih tanda yang dinamakan dakutan. Dakutan ini bentuknya seperti ini, seperti tanda petik 2. Jadi suara kalian nantinya itu, bunyinya jadi lebih keras atau lebih berat gitu. Hasil hurufnya nanti disebut dengan dakuan. Langsung saja ke contohnya. Misal di baris K. Nanti di baris K ini, kaki kukeko, nanti kalau dikasih tanda dakutan, tanda petik 2 seperti ini, nanti dibacanya jadi lebih berat. Pembacaannya bunyinya nanti jadi ga gitu. Misal K jadi ga, misal ki jadi ki, misal ku jadi ku, misal ke jadi ke, misal ko jadi ko. Pokoknya suaranya jadi lebih berat. Di baris S, suaranya jadi z atau c gitu. Sa jadi za, si jadi ji, dan seterusnya. Sampai so jadi zo. Adapun huruf-huruf yang bisa dikasih tanda dakutan ini pun nggak semua huruf. Jadi yang bisa itu cuma baris K, selanjutnya baris S, selanjutnya ada baris T atau ta, selanjutnya ada baris H. Jadi totalnya ada berapa? K, S, T, H. Jadi totalnya ada 4 yang bisa dikasih tanda dakutan. Selanjutnya ada tanda handakutan. Bentuk tandanya itu seperti bulat kecil, seperti ini, dan diletakkan di ujung kanan atas huruf. Bunyinya nanti berubah jadi P. Tanda handakutan ini hanya dipakai pada baris H. Jadi nggak semua huruf. Ini lebih terkhusus ke huruf-huruf H, baris H. Ha, hi, hu, he, ho. Hasilnya sering disebut handakuan. Contohnya seperti ini. H dikasih tanda titik seperti ini, dibacanya jadi pa. Selanjutnya hi dikasih tanda ini, dibacanya jadi pi. Dan seterusnya sampai ho jadi po. Selain itu, ada lagi tanda yang disebut yon. Kalau teman-teman lihat nih, kalau teman-teman sudah tahu, huruf ini itu dibaca ya, ini dibaca yu, dan ini dibaca yo. Ada kok pada tabel-tabel huruf hiragana. Tapi yon ini yang dimaksudkan adalah tiga huruf ini nanti setelah huruf yang biasa itu ditulis lagi tapi bentuknya kecil. Jadi bunyinya nanti itu menghasilkan bunyi rangkap. Tapi ada syaratnya juga nih, teman-teman. Huruf apa aja yang bisa dikasih tanda yon, yaitu huruf-huruf yang berakhiran i. Misal ki, shi, ci, ni, hi, mi, ri, gi. Nah, ini dibaca gi karena dikasih tanda dakutan, teman-teman. Nah, huruf-huruf yang berakhiran i ini barulah bisa ditambahkan huruf kecil yang berbentuk ya, yu, yo. Jadi nanti bunyinya akan menjadi seperti ini. Nah, misal seperti ini, teman-teman. Ini ki ditambahin ya kecil saat berubah bunyinya jadi kia. Selanjutnya kalau ditambahin huruf yang ini kan dibacanya U ini teman-teman. Huruf kecilnya dibacanya U kalau dia huruf biasa. Tapi karena dia jadi yon, dibacanya jadi Q. Ini jadi Q. Selanjutnya sama teman-teman. Sa, su, so, ca, cu, co, dan seterusnya. Ingat teman-teman, yang bisa dikasih tanda yon ini huruf yang berakhiran i. Ada lagi teman-teman, tanda sokwon namanya. Ini berbentuk su kecil. Jadi nanti apabila dikasih tanda seperti ini, setelah tanda ini hurufnya nanti jadi didabelin teman-teman.
Misal kayak gini, langsung saja kita lihat contohnya. Baris K, jadi nanti kayak jadi double gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman ada syarat juga nih. Sokuan tuh bisa dipakai di huruf apa aja, yaitu huruf yang diawali konsonan K, S, T, dan P, teman-teman. Jadi teman-teman juga harus ingat huruf-huruf apa aja yang bisa dipakein tanda-tanda dari dakutan, handakutan, ion, atau sukuan, teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, ini dibaca ga, seharusnya ini kan ga, tapi karena ada tanda dakutan, maaf, dakutan, dibacanya jadi ga. Terus diikuti dengan huruf su kecil, kemudian ada ko. Nah, jadi seharusnya ini kalau nggak ada tanda su ini dibacanya nih biasa aja, gako gitu. Tapi karena ada su kecil ini jadi double kayak gakko gitu teman-teman. Ini ada u, jadi ini artinya panjang, jadi gakko gitu teman-teman. Artinya sekolah. Ini juga contoh lainnya dari huruf konsonan T, konsonan S, dan konsonan P, teman-teman. Nah, huruf yang tidak bisa dipakai dengan sokuan ini yaitu huruf vokal. A, I, U, E, O. Itu nggak bisa dipakein sokuan, teman-teman. Konsonan KSTP juga nggak bisa, teman-teman. Yang maksud saya konsonan yang bukan KSTP juga nggak bisa, teman-teman. Misal contohnya ini contoh yang keliru, teman-teman. Ini Mina gitu kan. Kalau kalau su kecil ada su kecil terus ada huruf ini kan ini dibaca double N-nya berarti kan. Mina gitu. Itu salah, teman-teman. Kenapa salah? Karena ini bukan huruf konsonan KSTP, teman-teman. Ini huruf konsonan dari N. Sesuai dengan syarat pemakaian tanda sokuan ini harus di konsonan yang KSTP, teman-teman. Selain itu nggak bisa. Jadi yang benar itu adalah mi tambah N tambah na. Mina, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi cukup sekian untuk video ini karena pembelajaran yang saya dapatkan cuma sampai situ dulu. Nanti kalau saya dapat pelajaran lagi, nanti akan saya buatkan video. Kalau ada saran kritik dari teman-teman bisa ditulis di kolom komentar. Karena kita sama-sama lagi belajar, jujur saya ini juga pemula, baru belajar bahasa Jepang dan membagikan video ini untuk apa istilahnya ya kita belajar bareng, teman-teman. Kalau ada salah dari saya langsung saja di komen, tulis di kolom komentar. Kita sama-sama belajar intinya, teman-teman ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.